Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih karena telah mau menyempatkan waktu kalian untuk melihat video ini. Perkenalkan, nama saya Romi Al-Hadi Trangkuti dari Manajemen 4B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pencegahan virus COVID-19 atau virus corona, kita semua dan saya pasti sedang melakukan perkuliahan online dari rumah. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan tentang materi yang ada dalam mata kuliah manajemen operasional. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 3, manajemen 4B, ingin menyampaikan materi kami yang berjudul strategi operasi. Dalam pembuatan makalah ini, saya tidak bekerja sendirian, saya dibantu dengan 2 orang lainnya. Yang pertama itu ada Andri Wardana, dan yang kedua itu ada Moza Anissa. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan materi kami yang berjudul strategi operasi. Yang pertama itu ada pengertian strategi operasi. Strategi operasi merupakan seperangkat sasaran, rencana, dan kebijakan yang menjabarkan fungsi operasi yang mampu menunjang strategi bisnis organisasi. Sumayang pada tahun 2003 menjelaskan, strategi operasi sebagai bayangan atau visi dari fungsi operasi, yaitu perangkat pendorong atau penentu arah untuk pengambilan keputusan. Strategi operasi merupakan fungsi operasi yang menetapkan arah untuk pengambilan keputusan yang diintegritaskan dengan strategi bisnis melalui perencanaan formal, menghasilkan pola pengambilan keputusan operasi konsisten dan keunggulan bersaing pada perusahaan. Di dalam strategi operasi tentunya ada strategi utama yang terdapat di dalamnya. Ada 3 strategi utama. Yang pertama itu ada strategi diferensiasi. Strategi diferensiasi itu merupakan proses pembedaan antar produk. Yang kedua itu ada strategi kepemimpinan. Kepemimpinan itu merupakan kemampuan seorang manajer dalam mempengaruhi anggotanya untuk dapat bekerja secara maksimal. Yang ketiga itu ada rapid response. Rapid response itu adalah respon yang cepat. Seorang manajer harus cepat tanggap dalam menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam perumusan strategi operasi. Ada 4 perumusan strategi operasi. Yang pertama itu adalah menganalisis situasi. Untuk menganalisis situasi, digunakan cara yang sistematis, yaitu cara SWOT. SWOT itu adalah singkatan dari Strengths, Weakness, Opportunity, dan Threats. Strength itu adalah kekuatan, Weakness itu adalah kelemahan, Opportunity itu adalah peluang, dan Threat itu adalah, dalam hal ini, kita harus menganalisis semua ini agar dapat mengetahui strategi apa yang efektif dan cocok digunakan dalam kegiatan manajemen operasional. Yang kedua itu ada menentukan strategi perusahaan. Yang ketiga itu ada menyediakan pertanyaan strategi perusahaan. Lalu yang keempat itu ada menentukan orientasi strategi perusahaan. Ada 3 orientasi umum strategi perusahaan. Yang pertama itu ada strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan itu adalah strategi yang dirancang untuk mencapai pertumbuhan dalam penjualan, aktiva, laba, atau kombinasi keduanya. Yang B itu ada strategi stabilitas. Strategi stabilitas ini strategi yang cocok digunakan bagi perusahaan yang memiliki daya tarik sedang. Yang ketiga itu ada strategi pengurangan. Strategi pengurangan itu adalah strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan apabila memiliki posisi lemah dan tidak memandang daya tarik industri. Selanjutnya itu ada komponen strategi operasi. Strategi operasi merupakan penjabaran dari strategi bisnis. Strategi operasi terdiri atas 4 komponen. Yang pertama itu ada misi. Misi ini merupakan bagian dari strategi operasi yang mendefinisikan tujuan fungsi operasi atau produksi dalam kaitannya dengan strategi bisnis atau korporasi. Misi harus menyatakan prioritas tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua itu ada kompetensi. Kompetensi merupakan suatu yang dapat dilakukan lebih baik dari pesaing yang ada. Yang ketiga itu ada tujuan. Tujuan fungsi operasi dapat dinyatakan dalam bentuk ongkos atau cost, kualitas atau quality, penyampaian atau delivery, maupun flexibility atau fleksibilitas. Yang keempat itu ada kebijakan operasi. Kebijakan operasi menyatakan tujuan operasi yang telah ditetapkan akan dapat dicapai. Kebijakan operasi ini harus dibuat untuk setiap kategori keputusan proses.
kapasitas, persediaan, dan tenaga kerja. Lalu ada model strategi operasi. Strategi operasi merupakan penjabaran dari strategi bisnis atau korporasi, sehingga keempat kategori keputusan yang telah diuraikan di atas dapat diambil secara tepat dan konsisten. Dengan demikian, strategi operasi akan memberikan arah untuk mengambil keputusan hubungan antara strategi bisnis atau korporasi dan strategi operasi. Model strategi operasi itu dibagi atas dua. Yang pertama itu ada analisis eksternal atau internal. Maksudnya itu, dalam merumuskan suatu strategi dan persoalan strategi bisnis, suatu analisis harus dibuat dengan lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan eksternal biasanya meliputi persaingan, pelanggan, ekonomi, teknologi, dan kondisi sosial. Lingkungan eksternal selain dapat membentuk strategi bisnis dan strategi perusahaan, juga dapat membentuk strategi operasi. Beberapa contoh pengaruh eksternal di masa lalu yang telah memberikan efek yang dramatis pada strategi operasi adalah meningkatnya persaingan luar negeri, perubahan harga minyak, inflasi, fluktuasi tingkat mata uang, dan perubahan permintaan tenaga kerja. Hal yang sama, lingkungan internal dapat mempengaruhi strategi operasi melalui ketersediaan sumber daya, keberadaan kultur organisasi, keahlian dan kemampuan tenaga kerja, lokasi dan fasilitas, bentuk sistem pengendalian, dan sebagainya. Suatu analisis lingkungan internal biasanya mengarah pada kelemahan operasi yang ada. Strategi operasi mencoba mengatasi kelemahan dan mengembangkan kekuatan yang ada. Yang kedua itu ada misi operasi. Misi operasi yang merupakan elemen pertama dari 4 elemen strategi operasi mendefinisikan manfaat fungsi operasi dalam hubungannya dengan strategi bisnis dan strategi operasi. Sasaran operasi adalah harga, kualitas, pengiriman, dan fleksibilitas. Misi operasi harus menentukan prioritas dari sasaran operasi. Misi operasi seringkali merupakan pernyataan ulang dari strategi bisnis dalam pengertian operasi dan diturunkan langsung dari strategi bisnis. Baiklah, sekian dari penjelasan tentang materi strategi operasi yang saya bawakan tadi. Dan terima kasih buat semua yang telah mau mendengar dan memperhatikan video saya ini. Jika saya ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.